Kalau ukurannya kaya raya, ngapain jadi Romo? Ukurannya adalah setia. Komitmen pribadi, aku setia sampai akhir kepada Tuhan. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap setia menjadi orang Katolik. Setia kepada Kristus dan tidak meninggalkan Kristus, tidak mengingkari Kristus. Amin, saudaraku. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sampai mati pun aku tidak mau meninggalkan Kristus. Pecah gesang, derek Gusti Yesus. Mati hidup, ikut Tuhan Yesus. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihimu. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam doa Koronka, Misa Kerahiman Ilahi, dan juga nanti kita beradorasi. Tema kita adalah kesetiaanku adalah karena kasih kerahiman ilahi. Bagaimana kita bisa belajar setia? Bagaimana kita menjadi setia? Ini menjadi sorot permenungan kita hari ini. Mari kita hening sejenak, memeriksa batin kita, menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati, kita mohon ampun kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom. Salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dari kitab Yosua menggambarkan bagaimana Allah Yahweh, Allah Bapa, sangat mengasihi orang Israel dan memberikan banyak dengan cuma-cuma dan banyak memberikan kemenangan dan memberikan banyak berkat meskipun itu tidak disadari oleh orang Israel. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana orang-orang Israel kembali bandel, saudara-saudari. Nah, intinya apa? Permenungan saya pada hari ini. Tema permenungan kita adalah kesetiaanku, buah kasih kerahiman ilahi. Kita jangan meniru orang Israel yang begitu tegar tengkuk. Banyak kebaikan telah diterima oleh Allah, dari Allah, oleh untuk mereka. Banyak kasih Tuhan telah diberikan, tetapi mereka tetap bandel, tetap bertegar tengkuk. Keras kepala. Dablek gitu loh. Bahasa Jawanya itu dablek. Nah, saudara-saudari, yang Tuhan inginkan dari kita adalah kesetiaan. Setia bagaimana, Romo? Setia terhadap apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Untuk menjadi setia tidak mudah, saudara-saudari. Ada tantangan, ada godaan, ada cobaan yang membuat kita tidak bisa komitmen. Komitmen terhadap apa? Terhadap apa yang kita yakini. Dalam setiap permenungan saya selalu mengatakan begini. Kalau Anda mengalami kesulitan, kalau Anda mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, menyusahkan, menyedihkan, mengecewakan, segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, inginkan, impikan. Apa yang kita mau. Kok istri saya meninggal, terutama karena COVID ini. Kok suami saya meninggal? Kok anak saya? Kok perusahaan saya bangkrut? Kok saya begini? Kok saya begini? Kok saya terkena COVID padahal saya sudah menjaga kesehatan, betul-betul prokes, protokol kesehatan saya jaga. Kok tapi masih kena? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, kalau saya memberikan peneguhan kepada Anda di Misa Kerahiman Ilahi ini, saya bukan sekedar meninabobokan Anda, saya bukan sekedar memberikan hiburan-hiburan kosong, atau sekedar membuat Anda menjadi tenang begitu saja. Tidak. Tetapi saya saat ini sedang mengingatkan Anda soal komitmen. Saya sedang mengingatkan Anda soal komitmen. Ini penting, saudara-saudari.
Komitmen apa, Romo? Komitmen terhadap janji baptis kita. Komitmen terhadap apa yang kita sering ucapkan. Kalau kita mengucapkan credo. Bayangkan saudara-saudari, kalau kita mengucapkan credo. Aku percaya akan Allah. Kalau Anda mengatakan aku percaya, apalagi yang membuat Anda khawatir? Apalagi buat Anda takut, karena aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kita percaya kepada Allah. Dan kalau orang percaya, tidak lagi takut akan masalah, hal-hal yang mungkin menimpa kehidupan kita. Kesetiaan di sini adalah kemauan untuk saya sungguh percaya dan saya berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan, janganlah takut, janganlah kau khawatir akan hidupmu. Percayalah, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, engkau dipanggil untuk setia. Aku dan engkau setia. Kita bisa setia karena kita semua mengalami kasih karunia, kasih kerahiman ilahi. Saudara-saudari, inilah perjuangan kita yang benar-benar tidak mudah. Apalagi dihadapkan kenyataan bahwa kita kadang-kadang mengalami penderitaan, kesulitan. Derai air mata, tangis, kesedihan sering terjadi. Tetapi saya mau mengingatkan Anda, menguatkan seperti yang saya katakan di awal khotbah saya ini. Ialah Anda masuk ke dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kesulitan yang ada, penderitaan yang ada, itu adalah jalan menuju keselamatan. Saudara-saudari, tipu daya setan, tipu daya kuasa gelap itu luar biasa. Kalau Anda digoda untuk merampok, membunuh, untuk berbuat dosa yang besar-besar, mungkin tidak. Mungkin Anda tidak tergoda. Tetapi kalau Anda digoda untuk menyalahkan Tuhan, kok saya kena COVID, kok suami saya meninggal, kok saya begini, Anda digoda seperti itu, Anda kena, saudara-saudari, pasti kena. Oleh karena itu, kita belajar dan kita mohon kepada kerahiman ilahi. Untuk apa? Untuk benar-benar trust, benar-benar percaya. Kalau kita mengatakan aku percaya, berarti aku sungguh percaya. Amin, saudaraku. Aku sungguh percaya, aku sungguh setia, aku sungguh komitmen. Dan kesetiaanku ini karena buah kasih kerahiman ilahi. Saudara-saudari, saya mau mengatakan kepada Anda, tidak mudah untuk setia. Bahkan untuk setia kepada sesama manusia saja susah yang kelihatan. Apalagi Tuhan tidak kelihatan. Tetapi disinilah kalau ada punya komitmen pribadi, Anda tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Kesetiaan ini sangat penting, saudara-saudari. Ini menjadi komitmen, menjadi niat dalam diri. Meskipun aku sakit, meskipun aku menderita, meskipun aku jatuh miskin, aku tetap setia. Saudara-saudari, berkali-kali saya mengatakan, kekayaan itu bukan ukuran Anda itu beriman atau tidak. Status Anda yang naik, pangkat Anda naik, jabatan Anda naik, Anda punya banyak fasilitas, bukan menjamin Anda itu beriman kuat. Kesetiaan, iman yang kuat didapat dari mana? Daripada saat Anda menghadapi tantangan kehidupan,
Anda tetap setia. Pada saat Anda mengalami kesulitan, pada saat badai kehidupan menimpa keluarga Anda, menghantam hidup Anda tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhirku menutup mata. Sampai akhirku menutup mata. Artinya kesetiaan itu sampai kita mati, saudara-saudari. Teori Romo, tidak. Anda harus buktikan, praktekkan. Justru saat ini, di masa pandemi ini, pembuktiannya, apakah Anda setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, banyak umat bertanya pada saya, Romo, saudara saya kena COVID, kok penguburannya seperti itu? Jangan khawatir, saudara-saudari. Model kematiannya itu tidak menjadi masalah. Yang penting saudara Anda, saya, kita semua tetap beriman. Amin, saudaraku. Anda mati karena COVID, atau mati karena kecelakaan, atau mati karena apa, enggak masalah. Anda dikubur begini-begini, tidak masalah. Yang penting, Anda sungguh beriman. Dan saya percaya, siapapun, entah 1-2 orang, berdoa untuk Anda. Dan saya percaya, saudara-saudari, itu para orang yang mengubur-ngubur itu di kuburan-kuburan itu juga pasti berdoa. Meskipun ada hanya 1-2 orang menemani di kuburan itu, gak usah khawatir, saudara-saudari. Itu tetap mati di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Ini yang harus Anda pegang. Yang penting, yang utama, yang pokok, yang urgent adalah Anda tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sampai kita mendapat mahkota kehidupan kita. Yaitu apa? Kita mati, kita disambut Tuhan. Karena apa? Kita tetap setia. Berbahagialah hamba yang setia. Berbahagialah hamba-hamba yang setia, yang tekun menantikan Tuhannya, yang tekun menjalankan apa? Komitmen. Ini soal komitmen pribadi. Komitmennya apa, Romo? Komitmen untuk setia kepada Tuhan. Komitmennya apa, Romo? Komitmen untuk tetap bertahan dalam iman meskipun situasi menghantam kehidupan Anda, badai kehidupan menghantam Anda. Amin, saudaraku. Tetaplah beriman. Kekayaan, kesehatan, kemuliaan dunia bukan ukuran. Bukan ukuran itu. Kalau ukurannya itu, saya nggak mau jadi Romo. Saya mau jadi konglomerat, saudara-saudari. Kalau ukurannya kaya raya, ngapain jadi Romo? Ngapain? Ukurannya adalah setia. Komitmen pribadi, aku setia sampai akhir kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Komitmen pribadi, itu ukurannya. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap setia menjadi orang Katolik, setia kepada Kristus dan tidak meninggalkan Kristus, tidak mengingkari Kristus. Amin, saudaraku. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Sampai mati pun aku tidak mau meninggalkan Kristus. Pecah gesang, derek Gusti Yesus. Mati hidup, ikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan, ketekunan, kesetiaan Anda bergabung bersama kami. Tuhan memberkati dan balas budi baik Anda. Kita berjumpa kembali di hari Minggu nanti, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saya tetap berdoa untuk Anda. Dan saya tetap setia mendoakan Anda. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, kesetiaan kita kepada Tuhan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, doa korunka, misa kereman ilahi, dan adorasi telah selesai.
syukur kepada Allah. Pergilah, Anda diutus. Amin.